Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Wasayal Abai lil Abna. Halaman pelajaran ketiga kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ad-darsu salisu fi huquqil khallaqil 'azimi. Bermula pelajaran yang ketiga itu pada membahas segala hak-hak khallaqi, hak-hak yang Maha Pencipta, al-'azimi yang Maha Agung. Khallaq nama Allah, fi huquqil khallaqi pada hak-hak Allah yang Maha Agung, wa huquqi Rasulillah dan pada hak-hak Rasulihi, Rasulnya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, maha sucinya Allah, wa ta'ala maha tingginya Allah, huwa itu bermula dianya Allah itulah alladzi khalaqaka yang telah menciptakan ya akan engkau. Ya, jadi huwa khabar inna. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu huwa. Dianya Allah itulah alladzi khalaqaka yang telah menciptakan ia akan engkau, wa aujadaka menjadikan ia akan engkau dari tiada menjadi ada. Wa asbagha 'alaika ni'amahu dan telah menyempurnakan dianya Allah kepadamu ni'amahu akan nikmat-nikmatnya. Zahiratan hal keadaan nikmat itu yang zahir, wa batinatan dan batin. Ni'ama jamak taksir, mufradnya nikmatun. Zahiratan kita hal asbagha menyempurnakan ya Allah kepadamu akan segala nikmatnya. Hal kalau nikmat itu ada yang zahir dan ada yang batin. Alam ta'lam annaka fi awali amrika kunta nutfatan fi batni ummika. Alam ta'lam, apakah tidak engkau ketahui, annaka akan bahwa sungguhnya kamu, fi awali amrika pada awal urusanmu itu kunta adalah engkau itu nutfatan, itu setetes mani, fi batni ummuka di dalam perut ibumu. Famazilta tataqallabu, famazilta, mazilta mazala nakisah temannya kana, famazilta maka senantiasa engkau itu tataqallabu engkau berbolak-balik, fi ni'mati rabbika dalam nikmat Tuhanmu, wa rahmatihi dan dalam kasih sayangnya, hatta waladatka insanan hingga melahirkan ianya ibu akan engkau, insanan kamilan akan sebagai seorang manusia yang sempurna. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu, annaka bahwa sungguhnya engkau fi awali amrika pada awal urusanmu itu, khabar anna, kunta adalah engkau itu nutfatan setetes mani, fi batni ummika dalam kandung ibumu. Famazilta maka senantiasa engkau itu tataqallabu engkau berbolak-balik, fi ni'mati rabbika dalam nikmat Tuhanmu, wa rahmatihi dalam rahmatnya Allah. Artinya kalau bukan karena nikmat dan rahmat Allah mungkin kita nggak lahir kan, justru dalam kandungan kita dapat makan segala macam. Hatta waladatka hingga melahirkan ianya ibu akan engkau, insanan kamilan sebagai seorang manusia yang sempurna. Sesudah kita lahir apalagi yang Allah berikan, wa wahabalaka lisanan tatakallamu bihi, memberikan ianya Allah bagimu akan lidah, tatakallamu yang engkau berbicara dengannya lidah, wa ainan atau kepada lisanan, memberikan ianya Allah untukmu akan mata, tubsiruna biha yang engkau melihat dengannya mata, wa uzunan dan akan kuping, tasma'u biha yang engkau mendengar dengannya kuping, wa aqlan dan akan akal, tudriku bihi yang engkau bisa mengetahui bihi dengannya akal, ma yadurruka akan sesuatu yang memudaratkan ia akan kamu, wa ma yanfa'uka dan sesuatu yang memberi manfaat ia kepadamu. Pemberiannya Allah bagimu akan akal, tudriku yang engkau bisa tahu dengannya akal, ma akan sesuatu yadurruka yang memudaratkan ia akan kamu, wa ma yanfa'uka dan sesuatu yang memberi manfaat ia kepadamu. Allah beri kita lidah, mata, telinga, akal. Dalilnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, bermula Allah itulah yang telah mengeluarkan ia akan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a dalam keadaan engkau tidak tahu akan apapun. Jadi manusia ketika lahir nggak ada yang pintar ya. Nggak ada yang pintar, semua lahir dalam keadaan bodoh, kemudian baru
belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan ya Allah untukmu akan pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidata dan akan hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Bersyukur dalam arti kita gunakan pendengaran, penglihatan, akal yang Allah berikan kepada tempat yang Allah anjurkan. An-Nahl 78. Alaiksalladzi wahabaka hadhihi ni'ama tafaddulan minhu wa ihsanan qadiran. Alaisalladzi, bukankah alladzi? Alladzi di sini Allah. Bukankah alladzi wahabaka, yang telah memberikan ia kepadamu hadhihi ni'ama, akan ini segala nikmat, tafaddulan karena kasih sayang. Tafaddulan karena kasih sayang. Allah memberikan nikmat kuping pendengaran kepada kita bukan wajib, tapi tafaddulan sebagai karunia. Sebagai karunia darinya Allah, wa ihsanan sebagai kebaikan darinya Allah. Qadiran khabar laisa. Alaisalladzi, bukankah alladzi yang telah memberikan ia kepadamu akan ini segala nikmat. Diberikan tafaddulan sebagai karunia darinya, wa ihsanan sebagai kebaikan darinya Allah. Itu qadiran, itu yang mampu ala salabiha, kepada menghilangkannya nikmat. Idza aghdabtahu, bila engkau membuat marah akannya Allah, faghadiba alaika, maka marah ya Allah kepadamu. Benar. Ini pertanyaan ya. Bukankah Allah yang telah memberikan nikmat ini yang banyak kepada kita sebagai kasih sayangnya, mampu juga menghilangkan nikmat itu bila kita membuat Allah marah, melanggar aturannya. Ya bunayya, wahai anakku, awal wajibin alaika li khaliqika jalla sya'nuh. Wahai anakku, bermula awal wajib kepadamu li khaliqika, bagi penciptamu, jalla sya'nuh, yang maha mulialah oleh perkaranya Allah. Ini kayak subhanahu wa ta'ala, jalla sya'nuh. Bermula awal wajib kepadamu bagi penciptamu, pencipta yang jalla sya'nuh, yang maha tinggilah oleh kemuliaannya. Itu khabar awalu. Itu anta arifahu, bahwa engkau mengenal akannya Allah, bisifatihil kamaliyati, dengan sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Awal wajib kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa antakuna syadidal hirsi ala ta'atih, dan bahwa adalah engkau itu syadida, yang sangat-sangat kepengen, ala ta'atihi, kepada mentaatinya Allah. Pertama kita harus mengenal Allah, kemudian punya keinginan untuk taat patuh kepadanya. Itulah awal wajib. Wa antakuna, dan bahwa adalah kamu itu syadidal hirsi, yang sangat rakus, yang sangat kepengen, ala ta'atihi, kepada mentaatinya Allah, bimtisali awamirihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya Allah, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya Allah. Wa anta i'taqida i'tiqadan jaziman, dan bahwa engkau meyakini i'tiqadan jaziman, akan keyakinan yang jazim, keyakinan yang teguh, annal khaira, bahwa sungguh kebaikan itu fima yakhtaruhullahu laka, bahwa sungguh kebaikan itu pada sesuatu yang memilih akannya sesuatu oleh Allah untukmu. Yang baik itu yang Allah pilih untuk kita. La fima takhtaruhu anta li nafsik, bukan pada sesuatu yang engkau pilih akannya sesuatu li nafsika, untuk dirimu. Anta ini penguat fa'il takhtaru. La fima anta takhtaruhu, bukan pada sesuatu yang engkau pilih akannya sesuatu engkau, li nafsika, untuk dirimu. Kebaikan itu ada yang pada apa yang Allah tentukan untuk kita, bukan pada penentuan kita. Fala tasuddannaka an ta'ati maulaka, maka jangan menghalangi akan kamu an ta'ati maulaka, dari mentaati Tuhanmu, wa ibadatihi, dan dari beribadah kepadanya, asyahawat wal malahi, oleh syahwat dan kelalaian. Syahwatu fa'il tasudda. Tasuddannaka, maka jangan menghalangi akan kamu an ta'ati maulaka, dari taatmu kepada Tuhanmu, wa ibadatihi, dari beribadah kepadanya, asyahwatu, oleh syahwat, wal malahi, dan kelalaian. Wala ta'atu ahadin minal makhlukat la ra'atah la nafi ta'atu atah wala syahwat. Jangan pula menghalangi akan engkau dari taat Tuhanmu dan beribadah kepadanya oleh ta'atu ahadin, oleh taat kepada siapapun, minal makhluk, dari makhluk. Yang enggak boleh taat kita kepada makhluk menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Boleh taat kepada makhluk selama tidak melanggar aturan Allah. Aziman kana au haqiran. Agung ada ianya seseorang, au hakiran, atau hina, siapapun dia, mau presiden mau apapun, nggak boleh kalau taat kepadanya melanggar dari ketaatan kepada Allah. Ya bunayya, wahai anakku, min lutfillahi bi ibadihi,
sebahagian dari kasih sayang Allah terhadap hambanya itu irsalur rusuli, itu mengirim para rasul, rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Allah mengirim rasul? Liirsyadil khalqi, untuk membimbing makhluk, wa hidayatihim, dan untuk menunjukkan mereka ila ma yuslihu sya'nahum, kepada sesuatu yang bisa memperbaiki hanya suatu sya'na maf'ul, akan urusan mereka, fi dinihim, pada agama mereka makhluk, wa dunyahum, dan dunia mereka makhluk. Min lutfillah, sebahagian dari kelembutan, sebahagian dari kasih sayang Allah terhadap hambanya, itu irsalur rusul, mengirimkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, li irsyadil khalqi, untuk membimbing makhluk, wa hidayatihim, untuk menunjukkan mereka ilama, kepada apapun, yuslihu, yang bisa memperbaiki ya sya'nahum, akan persoalan mereka makhluk, fi dinihim, dalam urusan mereka, dalam agama mereka, dan dalam dunia mereka. Wa akhirur rusuli huwa sayyiduna, dan bermula akhir dari para rasul itulah sayyiduna, junjungan kita. Siapa beliau? Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah ibni Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib. Al-Arabiyyu, naik kepada Muhammad, Muhammad Al-Arabiyyu, yang bangsa Arab, Al-Hashimiyyu, yang bersuku Hashim, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Fakama tajibu alaika ta'atu maulaka alladhi khalaqaka, maka sebagaimana wajib kepadamu, wajib oleh ta'atu maulaka, oleh mentaati Tuhanmu, Tuhan alladzi khalaqaka, Tuhan yang telah menciptakan ia akan kamu, tajibu alaika, wajib juga alaika kepadamu, ta'atu rasulihil akram, oleh mentaati rasulnya Allah yang mulia. Kita wajib taat kepada Allah, juga wajib taat kepada rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, ati'allaha wa ati'ur rasula, taat olehmu akan Allah, taat olehmu akan Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat olehmu akan ulil amri. Ulil amri, orang yang memegang urusan kalian, seperti penguasa misalkan. Nah, taat olehmu akan Allah dan Rasul, dan akan ulil amri daripada kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat ia akan Allah dan Rasulnya Allah, yudkhilhu, niscaya memasukkan ianya Allah akan dia, jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, oleh sungai-sungai, fa'il tajri. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling ia, yu'adzibhu, niscaya menyiksa ianya Allah akannya dia, azaban alima, akan siksa yang pedih. Ya bunayya, wahai anakku, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yantiqu anil hawa, tidak berbicara ia dari hawa nafsunya. Fakullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ilal wahyil ilahi, maka bermula setiap perintahnya Nabi, wa nawahihi, setiap larangannya Nabi, mustanidatun, itu bersandarkan, ilal wahyil ilahi, kepada wahyu Tuhan. Fa ta'atuhu, maka bermula taatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ta'atillah, itu sebahagian dari taat Allah jalla sya'nuh. Karena Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Apa yang Nabi sampaikan, firman Allah, berarti taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Fa ta'atuhu, maka bermula taatnya Nabi, maknanya taatnya seseorang kepada Nabi. Idza fahma fa'ul, fa'ilnya hilang. Fa ta'atuhu, maka bermula taat seseorang kepada Nabi, itu min ta'atillah, itu dari taat kepada Allah jalla sya'nuh. Dalilnya, kul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu ya Rasulullah kepada umatmu, in kuntum, jika adalah kalian itu tuhibbunallah, kalian mencintai akan Allah, fattabi'uni, maka ikuti olehmu akan aku, yuhibbukumullah, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah, wa yaghfir lakum, dan mengampuni ianya Allah bagimu, dzunubakum, akan dosa-dosa kamu, wallahu ghafurun rahim, dan bermula Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah yang Arab ketahuan semua kalau sudah nonton video Kaedah Makna channel Gundul Mantul. Insyaallah saya mengartikan sesuai dengan kaedah makna. Ya bunayya, wahai anakku, la yakmulu imanul abdi, tidak akan sempurna oleh iman si hamba, hatta yakunallahu, hingga adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, ahabba, khabar yakuna, itu boleh lebih cinta kepadanya dia, mimma siwahuma, dari sesuatu siwahuma, selain Allah dan Rasul. Tidak akan sempurna iman hamba hatta, hingga yakunallahu, adalah Allah dan Rasulnya, itu lebih cinta kepadanya. Artinya dia lebih cinta kepada Allah dan Rasul
dari yang selain Allah dan Rasul. Mencintai anak boleh, istri boleh kan, tapi kedudukannya kan di bawah cinta kepada Allah. Artinya mendahulukan cinta kepada Allah. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh salah satu kamu. Makna tidak beriman di sini tidak sempurna imannya, kata para ulama. La yu'minu, tidak berimanlah oleh salah satu kamu hatta akuna habba ilaihi, hingga adalah aku itu lebih cinta kepadanya, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan dari anaknya, wan nasi, dan dari manusia ajmain semuanya. Itu sempurna iman ketika Allah dan Rasulnya lebih cinta kepadanya daripada ayah, anak, dan manusia, bahkan dari dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Selesai. Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan.